Taib yang keberapa? Yang ketujuh, faidah beriman kepada takdir. Adamun nadam ala mafat, tidak menyesali sesuatu yang sudah terluput. Sudah berlalu ya sudahlah berlalu, nggak usah menyesal, nggak usah mengatakan andai. Ya. Kata Rasulullah dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Tapi kullin khairun, pun pada setiap mukmin pasti ada kebaikan. Ya, ihris ala ma yanfa'u. Semangatlah kamu dalam perkara yang bermanfaat buat kamu. Wasta'in billah wala ta'jaz. Minta tolong kepada Allah dan jangan lemah, jangan malas. Wa in asabaka syai'un fala taqul. Dan kalau ditimpa takdir yang tidak bagus, jangan kamu mengatakan begini, lau anni fa'altu lakana kada wa kada. Andai saya tidak melakukan itu, tentu tidak akan terjadi begini. Ya fa inna lau walakin qul qaddarallahu ma syaa fa'al. Tapi katakan sudah takdir Allah, semua sudah kehendak Allah, gimana lagi? Ya, karena kata-kata andai tadi seperti tadi itu Pak ya, itu bisa membuka pintu setan. Yang sudah terjadi ya terjadi, gimana lagi? Kewajiban kita ya udahlah, serahkan semuanya kepada Allah. Iya. Faedah yang ke-8 akhi, anna khairata fi makhtarahu Allah. Faqad yuqaddir al-mu'min musibatan fayahzan wa la yadri kam min al-masalih al-'azimah allati tahsul lahu bisababiha wa kam surifa anhu min syurur wal aqsu kadzalik. Bahwa kebaikan yang sesungguhnya, yang sejati itu yang Allah pilih untuk hamba-Nya. Ya, terkadang seorang mukmin ditimpa musibah yang membuat dia sedih, tapi ternyata di balik itu ada maslahat yang banyak sekali yang Allah inginkan buat dia. Iya. Iya Pak. Nabi Yusuf, Allah inginkan kebaikan Pak, dengan cara dipenjara di bawah tanah bertahun-tahun, supaya Nabi Yusuf terhindar dari fitnah para wanita pembesar. Karena Nabi Yusuf ini kuantumnya luar biasa. Sampai-sampai perempuan ngelihat wajah Nabi Yusuf gak kerasa mengiris tangannya sendiri gitu. Saking gantengnya itu Nabi Yusuf. Allah sayang kepada Nabi Yusuf, tapi ternyata sayangnya Allah dengan cara dipenjara Nabi Yusuf di bawah tanah bertahun-tahun namanya, supaya terhindar dari fitnah. Masya Allah. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan musibah kepada antum, musibah demi musibah, karena Allah tahu kalau antum diberikan kesenangan demi kesenangan, antum bahkan lupa sama Allah. Iya. Itu semuanya di sana ada maslahat yang Allah inginkan, Pak. Iya. Saya masih ingat sekitar 10 tahun yang lalu. Waktu itu saya diminta ngisi kajian di Tangerang. Kemudian disupir oleh ikhwan. Itu jalan si ikhwan ini cerita, Ustaz dulu, alhamdulillah saya dulu seorang kontraktor Ustaz. Alhamdulillah dahulu saya rumah gede, gedong, ya. Demikian pula rumah, mobil juga alhamdulillah. Ya, BMW punya 2 katanya. Mercy ada beberapa. Terus gimana Pak? Gak tahu tuh Ustaz. Qadarullah, usaha saya sedikit demi sedikit hancur sampai ludes. Ya jadilah seperti yang Ustaz lihat ini. Ya, saya harus dari nol lagi Ustaz. Ya. Terus antum gimana? Keadaannya gimana lagi kata dia. Terus saya tanya kepada dia, waktu antum kaya raya itu, bagaimana keadaan antum? Wah, kalau dulu Ustaz, pagi hari itu sudah terdengar di rumah saya dangdutan, kerokean. Iya. Sekarang gimana? 180 derajat berubah Ustaz.
Sekarang itu pagi hari sudah terdengar lantunan Al-Quran. Istri saya sudah pakai jilbab, alhamdulillah. Anak-anak saya udah mau ngapalin Quran. Nah sekarang mana yang lebih antum mau? Kaya raya tapi kufur kepada Allah, atau antum Allah jatuhkan supaya antum kembali kepada Allah? Ya ini sih yang saya inginkan. Ya sudah, alhamdulillah. Allah berikan kepada antum itu untuk karena antum kurang mensyukuri nikmat Allah mungkin. Ya, Allah berikan musibah kepada antum karena ada di sana ternyata di balik itu ada sesuatu yang Allah inginkan yang lebih baik dari itu. Walaupun hidupnya cuma kekurangan pas-pasan, tapi bisa beriman kepada Allah, istri bisa pakai jilbab, anak bisa menghafalkan Quran, itu harta benda yang tidak bisa ditukar oleh gunung emas, Mas. Ya. Nah itulah ya akhi nazakumullah. Terkadang kita kan seringnya suudzon kepada Allah. Ya, ada seorang ibu berkata telepon ke saya, Ustaz. Si ibu sambil nangis-nangis. Kenapa Bu? Saya ini sudah sholat 5 waktu, sudah sholat tahajud, sudah puasa 5 Senin Kamis. Saya juga sudah sering infak. Apa yang kurang Ustaz? Tapi kenapa saya hidup ini terlalu banyak ujian dan ujian menimpa saya? Ya. Padahal semua perintah Allah saya sudah lakukan, Ustaz. Semua larangan Allah sudah saya tinggalkan, Ustaz. Tapi kenapa ujian itu tak pernah berhenti menerpa saya? Makanya saya bilang ke ibu, jadi ibu selama ini melaksanakan perintah menjauhi larangan itu supaya tidak diuji, Bu ya? Nah, dia diam aja. Begitu maksudnya. Gak mungkin Bu. Ujian pasti akan menimpa seorang mukmin karena itu sudah janji Allah. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara dia tidak diuji? Tidak mungkin, Ibu. Kita beribadah kepada Allah, menjalankan perintah menjauhi larangan itu bukan untuk menghindari ujian, tapi untuk menguatkan hati kita menghadapi ujian. Karena ujian pasti akan menerpa. Tapi ingat Ibu, di balik ujian pasti ada sesuatu yang menyenangkan. Karena Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Tidak mungkin akan terus menerus diuji. Enggak Bu, sabar insyaallah. Enggak berapa lama akan Allah gantikan dengan yang lebih baik dari itu insyaallah. Dahulu Nabi Ayub diberikan penyakit sampai 16 tahun. Setelah itu diberikan oleh Allah kenikmatan yang luar biasa. Sabar aja insyaallah. Ya. Nah, ini ikhwata Islam azakumullah. Yakin seorang mukmin yakin bahwa yang Allah takdirkan untuk dirinya itu yang terbaik buat dirinya. Ya. Selama itu perkara-perkara yang sifatnya di luar kemampuan hamba. Adapun di bawah kemampuan hamba seperti melakukan maksiat nggak boleh. Saya jadi pelacur ini ya terbaik buat saya. Nggak bisa. Yang terbaik itu kamu tidak melacur dan kamu bertakwa kepada Allah. Dan kamu bisa itu. Ikhwatul Islam azakumullah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an tarahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Kita ini Pak mirip dengan anak kecil sama ibunya. Si anak merengek sama emaknya, "Ma, pengen es krim." Sementara si emaknya tahu bahwa es krim ini berbahaya buat anak. Si emak nggak mau ngasih. Ya, sementara si anak merengek, ma, pengen es krim, nangis, si ibu nggak mau beliin, tetap. Ya.
Terkadang kita minta kepada Allah, ya Allah kenapa saya takdir saya buruk begini, saya pengennya begini. Tapi Allah tahu kalau diberikan kesenangan dia bakalan apa? Pada daratan, nggak dikasih sama Allah, biarin aja sama Allah, dibiarkan sama Allah supaya dia apa? Tidak masuk api neraka. Allah ingin dia masuk surga, dibiarkan, Allah sempitkan rezekinya, gak apa-apa, susah sedikit sebentar, yang penting dia masuk ke dalam surga. Karena itu pilihan Allah untuk dia. Sementara kita tidak tahu, kita menganggap ini sesuatu yang tidak baik buat saya. Ya, ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Berkata Allah bin Aun, irda bi qada'illah min usrin wa yusrin. Ridalah dengan takdir Allah, baik itu kemudahan ataupun kesulitan. Fa inna dzalika aqallu lihammika, sebab itu akan menyebabkan kamu tidak akan galau. Ya, Ustaz, kenapa sih saya suka galau? Ya itulah, terkadang kita kurang ridho dengan apa? Takdir Allah, galau terus. Wa adlaq fima tatlub min amri akhiratika. Kalau kamu ridho dengan ketentuan Allah, itu lebih menyampaikan apa yang kamu cari dari kehidupan akhirat. Ya. Wa'lam anna al-'abda lam yusiba haqiqata ridha hatta yakuna ridahu 'inda al-faqr wal bala. Ketahuilah, seorang hamba tidak akan sampai kepada hakikat ridha dengan takdir sampai ridhonya itu di saat dia fakir dan ditimpa musibah. Kalau sedang tidak ditimpa musibah, belum dikatakan ridho namanya, Pak. Ya lagi senang, ya kita harus ridho ya. Iya ngomong sih enak gitu kan. Tapi pas ditimpa musibah, banyak orang yang berkata, apaan ridho? Susah begini. Tapi di saat dia berridho dengan keadaan seperti itu luar biasa. Iya. Ini akhi azakumullah. Kemudian faedah yang ke-9, yang beriman kepada takdir apa? An-najatu minan nar, itu selamat dari api neraka. Karena orang yang tidak beriman kepada takdir, dia pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang beriman kepada takdir, dia akan selamat dari api neraka. Ya akhi azakumullah. Ya. Yang ke-10 akhi, faedah beriman kepada takdir adalah menghilangkan kegundah gulanaan dan kegelisahan hati. Ya, sudah sebutkan tadi, dia tidak akan galau, dia akan tentram hidupnya karena ia beriman kepada takdir. Ya. Nah ini apa ya? Faidah-faidah yang bisa kita petik dari beriman kepada apa? Kepada takdir. Makanya Masya Allah ya, faidahnya besar dan agung. Makanya kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asabatu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabatu dharra sabar fakana khairan lah, walaysa dhalika illa lil mu'min. Mengagumkan seorang mukmin itu, kata Rasulullah, mengagumkan seorang mukmin itu, ketika ditimpa kesenangan dia bersyukur, maka menjadi kebaikan buat dia. Ketika ditimpa kesusahan dia bersabar, itu pun jadi kebaikan buat dia. Dan itu tidak akan terjadi kecuali pada seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa? Karena ia beriman kepada takdir. Dia pun ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya akhirnya Rasulullah SAW minta supaya diberikan kekuatan untuk ridho dengan takdir. Apa doa Rasulullah? Wa as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku minta kepada Allah ridha setelah takdir dan ketentuan yang kau berikan kepadaku.